Profesor Dr. B.J. Johannes Kupang. Kepada Bapak Kadis kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Marius Gelamu, MSI, Kepala Biro Humas Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Ferry, dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan. salam kebajikan. Rekan-rekan media, saya sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan swab ada 46 sampel yang dikeluarkan oleh Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Daerah Profesor B.J. Johannes Kupang. Diketahui bahwa ada penambahan 12 kasus COVID-19, ya, positif COVID-19 terkonfirmasi ada 12, terdiri dari 9 di Kabupaten Sikap, dari Kabupaten Sikap, masih dari klaster KM Lambelu. Kemudian dari Sumba Timur ada 2 kasus COVID-19 plus positif dari klaster STT Sangkakala. Dan 1 dari Kota Kupang, itu dari klaster Sukabumi. Teman-teman media, dengan penambahan 12 kasus positif COVID-19 yang baru, maka Nusa Tenggara Timur hingga saat ini ada 59 positif COVID-19 dari sebelumnya 47. Hari ini bertambah 12. Rincian per kabupaten kami sampaikan saat ini yang paling tinggi adalah dari Kabupaten Sikap ada 21, Kota Kupang bertambah 1 menjadi 15, Manggarai Barat tetap di 12, Sumba Timur bertambah 2 menjadi 4, kemudian Rotendao 2, TTS 2, Flotim Ende dan Nagekio masing-masing 1 positif COVID. Teman-teman media, dengan semakin bertambahnya kasus baru positif COVID, maka tentu kita memerlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif tentunya. Nah, kita ketahui bahwa di beberapa tempat sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan secara terkoordinasi di wilayah-wilayah kabupaten. Nah, tentu upaya-upaya itu harus terus dilakukan. Tidak, kita harapkan tidak boleh kendor. Ya, kegiatan-kegiatan pencegahan, isolasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang tetap menjaga tidak ada kerumunan massa, kemudian tidak ada interaksi antar orang dalam jumlah yang besar, karena kita ketahui bahwa penyebaran virus itu dari orang ke orang,
Oleh karena itu, tentu pembatasan hubungan orang dalam jumlah yang besar itu harus dikurangi sedemikian agar supaya tidak terjadi transmisi lokal di sana. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan betul kelompok-kelompok rentan. Yang dimaksud kelompok-kelompok rentan adalah mereka-mereka yang memiliki riwayat penyakit degeneratif tertentu, diabetes, darah tinggi, dan penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit lainnya. Oleh karena apabila mereka terpapar, maka resiko tingkat keparahannya lebih tinggi dari orang yang tidak memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti itu. Kemudian yang berikut, masyarakat perlu perhatikan betul kelompok-kelompok yang rentan yang lain, terutama orang usia lanjut. Kemudian juga bayi dan kelompok-kelompok lainnya, agar supaya mereka betul-betul dijamin bahwa interaksi dengan pihak-pihak yang luar, interaksi antar orang dengan yang lainnya perlu dibatasi. Selanjutnya, untuk percepatan pemeriksaan sampel swab yang dikirim dari kabupaten dan kota, teman-teman di Rumah Sakit Yohanes saat ini juga mereka akan melakukan pemeriksaan yang frekuensinya ditambah agar supaya bisa mengakomodir sampel-sampel yang dikirim dari kabupaten seluruh Nusa Tenggara Timur. Kami sudah berkoordinasi dengan kepala instalasi laboratorium atau patologi klinik Rumah Sakit Umum Profesor Richard Yohanes Kupang, dan besok hari Minggu teman-teman juga setelah ibadah akan tetap melakukan pemeriksaan sampel swab. Hal ini dimaksudkan agar teman-teman di kabupaten dan kota dapat segera mendapatkan hasil atas kiriman swab yang disampaikan ke provinsi. Teman-teman media sekalian, saya harus menyampaikan berita baik. Saat ini teman-teman dari atau para saudara kita dari klaster Sukabumi, ada 4 orang berdasarkan hasil pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut dinyatakan negatif, maka yang bersangkutan akan pulang dan dinyatakan sembuh. Oleh karena itu, secara Nusa Tenggara Timur hingga saat ini total pasien yang sembuh ada 6 orang, yaitu 5 dari Rumah Sakit Bayangkara dan 1 dari Rumah Sakit Yohanes Kupang. Kita harapkan pada kesempatan yang akan datang juga akan diikuti dengan rumah sakit lainnya yang saat ini sedang melakukan perawatan untuk pasien-pasien yang COVID plus tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi pasien di Rumah Sakit TC Healers berdasarkan komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, semuanya dalam kondisi stabil. Dan mudah-mudahan berdasarkan penata laksanaan perawatan pasien COVID-19 di
Rumah Sakit TC Ilers berangsur-angsur ya akan ada berita tentang penanganan di sana, dan mudah-mudahan pasien bisa ada yang bisa dipulangkan manakala hasil pemeriksaan swab mereka 2 kali berturut-turut negatif. Demikian juga di Labuan Bajo, demikian juga di wilayah-wilayah lainnya, termasuk juga di Kota Kupang. Oleh karena itu, koordinasi akan terus kita bangun, dan mudah-mudahan sarana transportasi lokal Nusa Tenggara Timur bisa kita lakukan, atau kita bisa kemudahan bisa kita peroleh untuk mobilisasi hak swab dari kabupaten ke provinsi. Hari ini kami mendapat informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, mereka akan mengirimkan sampel swab melalui sarana laut, dan kita akan segera memprosesnya dan segera memberikan feedback kepada teman-teman di kabupaten. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.